mendatangi Bilar dan saling berangkulan keluar musola itu. Kembali duduk di teras luar musola, dan Bilar jatuh pingsan di musola itu. Kepadamu Tuhan. Bilar dan kerasnya ibu kota, chapter ketiga, bagian keempat. Bilar mencium wangi surga. Cinta Sejati 24 Bilar, karangan Umar bin Khattab. Coba diam sejenak, beri aku kesempatan untuk mengatakan yang ada di hati. Mentari sore saat itu telah mulai turun keperaduannya. Hembusan angin santai telah memasuki seluruh ruangan yang ada. Damai, indah terasa di dalam hati. Sayap-sayap putih berkepak wangi baunya. Laksana mencium bau surga. Lembut terasa ke kulit tangan bagian atas. Aku serasa terbang melayang di udara, di tengah padang yang hijau. Badan terasa ringan dan mata menegadah ke langit. Kulihat sekawanan burung beriring pulang ke sarangnya, dan aku juga melihat bintang yang berkedip-kedip. Tetapi aku serasa bermimpi. Di mana aku ini? Bilar di dalam bawah sadar. Dirimu, lesti aku sangat menyayangimu. 15.30. Kakak berhasil menopang badan Bilar yang jatuh ke lantai ketika kesadaran Bilar hilang dari badannya. Dengan cepat kedua tangan kakak menahan badan Bilar yang pingsan di sore itu. 2 dan 3 orang berlari bergegas keluar musala melihat apa yang sedang terjadi pada anak muda itu. Melihat kejadian itu, dengan sigap Sanggarin berlari ke kamarnya mengambil air minum dan bersiap memberikan kepada Bilar. "Ada apa, nak?" tanya seorang bapak kepada kakak. "Enggak tahu, Pak, kawan saya mungkin kelelahan," jawab kakak stres. "Rebahkan badannya dan buka sedikit ikat pinggangnya," tambah si bapak. "Iya, Pak, mungkin capek berjalan," tambah kakak. "Adik dari mana?" tanya bapak satu lagi. Dengan nafas tergesa-gesa kakak bercerita perjalanan panjangnya dengan singkat dan terseduh-seduh. Mungkin hanya bagian besar saja yang diceritakan kakak sampai kakak menangis. Mendengar cerita kakak, seorang bapak yang sepertinya pengurus musala itu langsung menelpon seseorang dengan percakapan sepertinya itu warung nasi langganannya, dan dia menyuruh dengan cepat, "Keadaan darurat," ucap si bapak. Jangan pernah kau katakan tidak sayang kepadaku. 15.50. 20 menit tak terasa ketika Bilar pingsan. Matanya mulai berkedip. Membuka dengan perlahan dan melihat sekelilingnya telah ramai orang-orang yang mengelilinginya. Bilar terheran. Dengan suara yang sedikit serak, Bilar mulai bertanya, "Ada apa kah?" tanya Bilar terbata. "Kamu tadi pingsan, Lar. Dan ini bapak-bapak jamaah musala ini," jawab kakak sambil menunjuk. Bilar mencoba duduk sambil dibantu kakak. Kepalanya masih pusing, tetapi tetap saja mencoba untuk berdiri. "Duduk aja, nak Bilar. Jangan dipaksa. Kami udah mendengar nak Bilar dan kakak tadi selagi nak Bilar pingsan. Itu nasi udah sampai, makanlah dulu," ucap bapak pengurus musala. Bilar dan kakak termenung. "Kami merepotkan bapak ya?" tanya Bilar. "Enggak kok, makanlah dulu, nanti baru kita lanjutkan ceritanya," jawab si bapak pengurus musala itu. Tanpa berbasa-basi lagi, Bilar dan kakak dengan lahap makan nasi bungkus yang sudah sangat wangi tercium di hidung mereka. Kenapa tidak? Dari pagi selagi di atas kapal Mutiara Persada 1 itu, Bilar dan kakak hanya makan mie instan, dan sampai sore belum ada satu butir nasi pun yang masuk ke perut mereka. Perjalanan yang melelahkan selama 2 jam berjalan kaki pun hanya dapat mereka tempuh dengan meminum air putih yang diminta di warung-warung tepi jalan. Selagi mereka makan, Qarin musala itu pun telah menghidangkan 2 gelas teh manis panas untuk Bilar dan kakak. "Ya Allah, sungguh mulianya orang-orang ini," ucap Bilar di dalam hati.
Sembari makan, pengurus musala itu terdengar berbincang-bincang dengan beberapa orang pengurus lainnya dan juga melibatkan Garin musala itu. Entah apa yang mereka bincangkan dan Bilar tidak mengerti. Yang terbaik ku jujur padamu. Sampai di sopan yang terakhir, Bilar mengucapkan hamdalah, tanda perutnya sudah terisi makanan dan tenaganya mulai pulih sedikit demi sedikit. Keringatnya banyak sehingga membanjiri kerah baju yang Bilar kenakan. Terus melipat bungkusan nasi itu dan membersihkan sedikit nasi yang tercecer di lantai ketika Bilar makan dengan lahap tadi. Berdiri dan membuang sampahnya di tempat sampah yang tak jauh dari teras musala itu. 16.15 setelah selesai makan, Bilar dan kakak kembali duduk dan pengurus musala itu mulai berkata, "Nak Bilar dan nak kakak mungkin masih capek. Perjalanan dari kampung itu sangat melelahkan dan orang yang dituju pun di sini tidak ada. Kalau seandainya berkenan, tinggallah di musala ini dulu sehari atau 2 hari sampai pikiran dan tenaga pulih. Baru habis itu mau kemana tujuan lanjut, berangkatlah lagi. Di sini ada Aldi Garin musala yang kebetulan sekampung sama anak Bilar orang Medan," ucap bapak pengurus musala. Mendengar perkataan bapak itu, Bilar langsung terisak. "Terima kasih banyak Pak dan juga Om yang telah baik hati kepada kami. Sebenarnya kami tadi telah putus asa Pak. Banyak kisah yang sulit untuk diceritakan, tetapi mendengar perkataan Bapak kami sangat terharu. Serasa Allah masih peduli kepada kami," ucap Bilar terisak. Allah Maha Penyayang nak. Mungkin yang nak Bilar dan nak kakak rasakan itu hanya sedikit ujian agar kita tambah bertakwa kepadanya nak. Yang penting berterima kasihlah kepada Allah. Kami ini hanya perantara saja nak, ucap bapak sambil tersenyum. "Nak Aldi, silakan bantu nak Bilar dan nak kakak bawa barangnya ke dalam kamarmu," ucap bapak pengurus. Dengan senyum yang lebar, Garin musala itu dengan senang hati membantu Bilar dan kakak melangkah ke dalam ruangan musala dan menuju kamar Garin yang berada di samping musala itu. Kamarnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, cukuplah bagi mereka bertiga. Mataku memudar 20.30 setelah selesai sholat isya berjamaah, makanan datang dari beberapa jemaah musala itu. Bilar, kakak dan Garin musala itu makan sembari bercerita asal-usul mereka bertiga. Dengan sedikit canda dan tawa terdengar dari balik pintu kamar Garin itu. Setelah makan, malam pun semakin larut dan mereka tidur berbaris di lantai di atas tikar yang lumayan tebal untuk tidur. Kakak dan Garin telah tertidur, sementara Bilar masih bermenung teringat bunda. Aku tetap butuh kepadamu. Aku telah berjanji menjaga dirimu. Saksikan Cinta Sejati 24 Bilar bagian ke-13 pada video selanjutnya. Salam manis, terima kasih. Tak lagi